Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kunci Menuju Ketenangan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali dibebani oleh kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan. Pikiran-pikiran negatif kerap menghantui kami, membuat kami merasa tidak tenang dan menjadi gelisah. Hari ini kami ingin belajar lebih dalam tentang arti penyerahan diri yang sejati. Kami ingin merasakan ketenangan yang sejati yang hanya bisa ditemukan di dalam Engkau. Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami dapat memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami rindu untuk mengalami kedamaian yang melampaui segala akal, kedamaian yang hanya Engkau yang dapat berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani segala kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita merasa terbebani oleh berbagai persoalan yang menimbulkan juga rasa kecemasan. Segala sesuatu seolah-olah harus kita kendalikan, sehingga pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran akan hari esok. Namun, tahukah kita bahwa ada sumber ketenangan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita sendiri? Pada renungan hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema kunci menuju ketenangan. Kita akan belajar bagaimana menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Sang Maha Kuasa dapat membawa kita pada kebebasan dan dari kecemasan, dari segala kekhawatiran yang membuat kita menjadi tenang, ada pengharapan di dalam Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang arti penyerahan diri dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Semoga melalui renungan ini kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mari kita baca Ayub pasal 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini adalah pengingat yang kuat bahwa dalam segala situasi kita harus tetap percaya kepada Allah. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berlaku ramah kepadanya, kita akan menemukan suatu kedamaian dan kekuatan yang melampaui segala pemahaman manusia. Mari kita perdalam pengertian kita akan rahasia kebenaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, berlakulah ramah terhadap dia. Ini berarti memiliki sikap yang hormat, patuh, dan taat kepada Allah. Itulah yang dimaksud ramah kepada dia. Berlaku ramah terhadap Allah ini bukan hanya sekedar melakukan ibadah, tetapi juga mencerminkan suatu hati yang benar-benar mengasihi dan menghormati Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Ketika kita berbicara tentang berlaku ramah terhadap Dia,
Yang dimaksud adalah lebih dari sekadar bersikap sopan atau bersikap baik hati. Ini adalah sesuatu ajakan mendalam untuk menjalin suatu hubungan yang dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Sikap hormat, sikap patuh, sikap taat merupakan manifestasi nyata dari kasih dan pengabdian kita kepada Allah. Berlaku ramah kepada Allah adalah panggilan bagi semua orang yang percaya. Dengan menunjukkan sikap hormat, sikap patuh, dan taat, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mengalami berkat-berkat-Nya yang melimpah terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, supaya engkau tentram. Berbicara tentang tentram, ini adalah kehidupan yang damai dan penuh ketenangan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, hati kita akan mengalami kedamaian yang melampaui pengertian. Ketenangan ini berasal dari keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita dan segala yang ada di seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini, semua di bawah kendali Tuhan. Kemanapun kita pergi, Allah selalu ada di sisi kita, menjadi kekuatan dan juga perlindungan bagi kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, kita melepaskan kekhawatiran dan kecemasan kita. Kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita. Dan Ia akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia berjalan dalam jalan kebenarannya. Yang ketiga, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di sini bukan hanya keuntungan materi saja, tetapi juga keuntungan di bidang rohani. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, kita akan semakin mengenal Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Dalam dunia yang serba cepat, serba instan sekarang ini, kita seringkali tergoda untuk mengejar keuntungan secara materi semata. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa ada harta yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak, yaitu hubungan kita yang intim dengan Allah. Allah sebagai sumber penciptaan, sumber kehidupan, dekat dengan kita. Inilah harta yang tidak ternilai, yang melebihi segala sesuatu dari dunia ini. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah sekedar kewajiban bagi kita, melainkan sebuah pilihan yang akan membawa kita pada keuntungan yang tidak ternilai, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ketaatan membawa kedamaian batin yang sejati, karena kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atau kecemasan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Keuntungan yang kita peroleh dari ketaatan kepada Allah itu jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kita terpuaskan jiwa kita. Ketika kita memilih untuk hidup dalam ketaatan, kita sedang memilih untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, dan hidup dalam damai sejahtera. Dan semuanya itu tidak bisa kita peroleh dari dunia ini. Hanya Allah, Tuhan Allah Bapa kita yang bisa memberikan kepada kita.
Marilah kita terus berusaha untuk semakin dekat dengan Allah sebagai sumber kehidupan kita dan mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sekarang ini sedang menjalani hidup yang penuh tantangan? Tetaplah jalani hidupmu sekarang ini dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semua tetap berada dalam kendali Tuhan, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ayat ini membawa kita pada pemahaman yang begitu mendalam tentang kedaulatan Allah dalam hidup kita. Ia tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga secara aktif terlibat dalam setiap detail kehidupan kita. Kehidupan kita bukanlah rangkaian peristiwa yang terjadi secara acak. Di balik setiap peristiwa, baik itu peristiwa besar atau peristiwa yang kecil, ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita dapat menemukan rencana Allah yang lebih besar. Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Ia melihat gambaran secara utuh yang jauh melampaui akan pemahaman kita yang sangat terbatas ini. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kasih Allah sungguh tidak terbatas bagi kita semua. Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kasih-Nya itu bukanlah kasih yang pasif, tetapi kasih yang aktif, yang terlibat dalam hidup kita. Kita semua dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang baik, rencana yang sempurna. Rencananya jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat yakin bahwa Allah sedang membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan rancangannya. Oleh karena itu, tangkaplah setiap masalah atau penderitaan sebagai berkat dan rancangan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Sehingga pada satu sisi kita mendapatkan pernyataan kuasa Tuhan, dan di sisi lain kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain. Bagaimana kita bisa bercerita kepada sesama kita, Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisi kehidupan kita sekarang ini, carilah wajah Tuhan dan milikilah hubungan yang dekat dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Dengan berlaku ramah kepadanya, kita akan menemukan ketenangan dan juga keuntungan yang jauh melampaui apapun yang dunia dapat tawarkan. Marilah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami sadar betapa berharganya anugerah untuk dapat menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Kami rindu untuk semakin dekat denganmu, ya Tuhan. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah kami berlaku ramah kepadamu dengan membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lalai dan terlena oleh kesibukan dunia ini. Namun kami ingin kembali kepadamu dengan segenap hati. Tolonglah kami untuk mengatasi segala godaan dan rintangan yang dapat menghambat hubungan kami dengan Engkau. Ya Bapa, kami percaya bahwa dalam Engkaulah kami menemukan ketenangan yang sejati yang dunia tidak dapat berikan. Kasih-Mu sungguh tidak terbatas dan melimpah. Kami rindu untuk semakin merasakan kedalaman kasih-Mu itu. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami, baik itu yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang dalam hal banyak masalah dan beban berat. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan mukjizat, pemulihan, dan kelegaan terjadi dalam setiap kehidupan semua anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau akan menolong semua saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara kami semua. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku,
Perjalanan hidup ini penuh dengan pasang surut. Namun di tengah badai kehidupan, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang melimpah. Mari kita terus mengasah iman kita dan mempercayai bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik dibandingkan semua rencana-rencana kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.